Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izinkan saya dan teman-teman untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Yuk teman-teman, kita kenalan dulu. Kami dari kelompok 30. Nama anggota kami yang pertama ada Agil Tahniati Soimah, yang kedua ada Julita Ratika, yang ketiga ada Halida Magdan. Dosen pengampu kami dalam mata kuliah Kebidanan Berbasis Bukti yaitu Ibu Fitria Siswi Utami, MNS. Kami dari program studi S1 Kebidanan Ali Jalur, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Aisyah, Yogyakarta. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi dengan tema Baby Purpose Blanket for Babies Growth and Development, yang dimana materi ini disajikan dalam bentuk video animasi. Sekiranya apabila ada yang perlu kita diskusikan bersama, bisa disampaikan dalam komentar ya. Selamat menyaksikan. Pertama-tama kita tentukan pikonya terlebih dahulu ya teman-teman. Piko ini untuk membentuk suatu pertanyaan klinis. Yang pertama itu P, population. Population ini adalah orang atau objek. Di sini kami mengambil bayi atau baby. Yang kedua ada I, intervention. Intervention ini suatu kejadian tertentu. Kejadian di sini yaitu selimut perkat bayi atau baby warped blanket. Yang ketiga ada comparison. Comparison ini pembanding. Di sini tidak ada pembandingnya, sehingga kita tulis NA. Yang keempat ada outcome. Outcome ini adalah luaran apa yang ingin kita lihat. Yang ingin kita lihat yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Growth and development. Dari Piko tadi, kita mendapatkan satu pertanyaan klinis mengenai terapi, yaitu bagaimana pengaruh penggunaan selimut pembungkus bayi dengan tumbuh kembang bayi. Nah, kita tentukan keywordnya dulu teman-teman. Kita mendapatkan 3 keyword. Yang pertama, growth and development. Yang kedua ada wrapping. Yang ketiga ada newborn. Selanjutnya literatur, yaitu kita mencari keyword yang sudah kita tentukan tadi. Karena kami menggunakan Google Cendekia atau Google Scholar, jadi kami menggunakan bahasa Indonesia. Bisa juga menggunakan bahasa Inggris. Selanjutnya kita masuk ke pengertian. Pertumbuhan adalah perubahan dalam jumlah, ukuran, atau dimensi tingkat sel, organ maupun individu yang dapat diukur dengan ukuran berat. Sedangkan perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur sebagai hasil dari pematangan. Aspek tumbuh kembang anak merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan secara khusus pada anak, karena hal tersebut merupakan aspek yang menjelaskan mengenai proses pembentukan seseorang baik secara fisik maupun psikososial. Penilaian tumbuh kembang bertujuan untuk mengetahui tumbuh kembang seorang anak apakah dalam kategori normal maupun tidak normal dengan berbagai aspek penilaian. Sejak usia 2 bulan, otot-otot bayi mulai kuat untuk melakukan aktivitas gerakan tubuh seperti terekstensi, lengan fleksi, menggenggam, dan semakin lama akan mulai untuk menendang, meraih, dan mengangkat leher. Dengan semakin lama bayi dibedong, maka bayi tidak akan bisa melakukan tugas-tugas perkembangan. Hal ini mengakibatkan perkembangan motorik tidak dicapai pada waktunya atau bayi akan mengalami keterlambatan perkembangan motorik. Faktor-faktor yang mempengaruhi menurut Sunarsih 2014 yaitu faktor psikososial seperti stimulasi dan adat istiadat, seperti norma atau tabu-tabu yaitu dibedong agar kaki tidak pengkor. Ditinjau dari faktor psikososial, dengan adanya bedong yang membungkus tubuh bayi, maka orang tua tidak dapat menstimulasi bayi untuk bergerak.
Hal ini akan dapat menghambat perkembangan motoriknya. Bayi harus menstimulasi gerak agar bayi dapat tumbuh dan berkembang optimal. Perkembangan motorik pada bayi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah budaya. Budaya di masyarakat Indonesia yang masih berkembang sampai saat ini adalah pemberian bedong pada bayi. Selama ini, bedong sudah menjadi tradisi di masyarakat kita, khususnya di Jawa. Bedong biasa diberikan oleh masyarakat kita sejak bayi baru lahir. Namun, sampai saat ini, manfaat bedong belum terbukti secara ilmiah. Saat masih janin, gerak nafas dominan berada di daerah perut, dan setelah lahir, gerak nafas dominan masih di perut. Lama-kelamaan, gerak nafas dominan akan berada di rongga dada. Pemakaian bedong, apalagi yang terlalu ketat, akan membuat bayi tidak merasa nyaman dalam bernafas. Faktor adat istiadat seperti anggapan bahwa bayi dibedong agar kaki tidak bengkok adalah salah, dan itu hanyalah mitos yang terlanjur dipercaya oleh banyak orang tua. Pemakaian bedong juga menyebabkan peredaran darah terganggu karena kerja jantung dalam memompa darah menjadi lebih berat, sehingga bayi sering merasa sakit di sekitar paru atau jalan nafas. Akibat penekanan pada tubuh, bedong juga dapat menghambat perkembangan motorik karena tangan dan kaki bayi tidak mendapat kesempatan untuk bergerak bebas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat, khususnya untuk saya sendiri dan umumnya untuk kita semua. Bila ada kritik, saran, dan komentar, serta pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.